Anda dengan batin Anda, itu hanya Anda yang merasakan, hanya Anda yang tahu emosi Anda. Tidak ada orang yang bisa rasain buat Anda. Ya, so, tidak ada orang yang bisa menggantikan perjalanan Anda. You need to walk it yourself. So, it's a very long and lonely road. Sama seperti orang yang berjalan di gunung-gunung Tibet ini. Ya. Dan tentu saja dalam perjalanan ini ada bandit-bandit. Apakah itu bandit? Yaitu problem, emosi-emosi kita, emosi-emosi negatif yang selama ini kita musuhi gitu. Problem-problem yang diceritakan oleh Mingyur Rinpoche ke gurunya, problem-problem yang Anda sekarang sedang hadapi, apapun problem Anda saat ini apa? Emosi apa yang sedang ada saat ini? Takut, cemas, khawatir, marah, gitu ya. Dan biasanya kita punya satu musuh bebuyutan. Kalau saya musuh bebuyutan saya marah. Tapi akhir-akhir ini kayaknya musuh bebuyutan saya lebih ke desire gitu. Marah sudah sangat bersahabat sekarang sepertinya. Tapi itu saya. Tapi Anda apa? Anda masing-masing punya quote and quote musuh bebuyutan sendiri yang gampang banget tercetus dalam diri Anda. Apakah itu panik lah, cemas lah, khawatir, despair, rasa kecewa, gagal, sedih, apa itu? Ya. Nah, ketahuilah apapun itu adalah problem. Sebentar, ini waktu jam. Oke. Sebentar lagi kita akan latihannya, teman-teman. Apapun itu problemnya, itu adalah seperti bandit-bandit yang siap menyergap kapan saja. Nah, biasanya orang ada dua kan. Yang pertama, mereka jadi takut untuk berjalan. Mereka jadi dihantui oleh emosi ini, mereka merasa babak belur oleh emosi ini, dan mereka kayak putus asa dengan emosi Anda ini gitu. Apa yang Anda sekarang sedang hadapi? Saya sering banyak melihat karena saya juga praktek sebagai seorang dokter dan seorang akupunturis. Saya sering mengalami banyak pasien itu babak belur dengan emosi mereka sendiri gitu. Mereka tidak berdaya dengan emosi mereka kan gitu. Jadi percuma kita bilang ke pasien, jangan stres Bu, jangan stres. Gimana? Mereka juga nggak tahu caranya stres, gimana supaya nggak stres gitu. Sehingga banyak orang yang malah takut. Jadi mereka trauma dengan emosi mereka sendiri. Mereka takut jangan-jangan paniknya kumat, takut jangan-jangan marahnya kumat, takut jangan-jangan down-nya kumat, takut jangan-jangan desire-nya muncul. So mereka malah tidak berani gitu untuk berjalan. Well, that's another. Itu ada one scenario. Another scenario adalah mereka menggunakan banyak cara psikoterapi, termasuk teknik meditasi, mindfulness yang sekarang sedang booming ya. Tapi mereka menggunakan teknik-teknik ini itu dengan harapan dan ketakutan. Saya akan lakukan ini dengan harapan emosinya hilang, emosinya meredup, atau emosinya pudar gitu. Jadi mereka menambahkan harapan dan ketakutan di situ. Nah, itu meskipun mereka pakai teknik mindfulness, tapi kalau mereka membubuhi itu dengan harapan dan ketakutan, itu sama seperti orang yang memakai bodyguard. Dan ini bukan perkataan saya, ini perkataan dari Salja Rinpoche, persis ya. Persis, nanti Anda bisa baca di bukunya. Dia benar-benar pakai kata-kata ini. Kalau Anda mengamati emosi Anda atau Anda mengawasi emosi pikiran Anda dengan harapan agar emosi ini hilang atau emosinya tidak muncul, maka itu tetap ada pergulatan di situ, tetap ada pertempuran di situ. Malah akhirnya bisa babak belur. Itu sama seperti Anda menyewa bodyguard yang biasa gitu. Bisa sewaktu-waktu sukses, tapi juga banyak gagalnya gitu dan babak belur karena ada pertarungan. Gitu. Dan Salja Rinpoche bilang, either way, apakah kita takut kemana-mana malah atau trauma dengan emosi kita, atau malah menggunakan banyak cara untuk dengan berbagai cara menaklukkan emosi, mengalahkan emosi gitu ya. Kalau kita tetap memusuhi emosi ini gitu ya, maka either way, your problems tetap punya upper hand, tetap dia unggul gitu. Kenapa? Karena semakin Anda menekan problem Anda, semakin mereka menjadi bigger, semakin mereka jadi besar, semakin mereka menjadi semakin kuat. Semakin Anda memusuhi kebencian Anda, semakin Anda tambah benci. Semakin Anda memusuhi kemarahan Anda, kemarahan makin kuat. Semakin Anda memusuhi desire Anda, desire makin kuat. Semakin Anda memusuhi panik Anda, malah panic of panic. Panik kalau jadi panik. So makin gede gitu ya, teman-teman. So how? Maka
Inilah solusi yang dibilang gitu ya oleh Saja Rinpoche. Pilihan ketiga adalah seperti pejalan kaki yang cerdik tadi. Invite your enemies justru to come to you. Kalau musuh bebuyutan Anda marah, maka pada saat marah datang, jangan di-reject, jangan diusir, tapi malah invite. Okay, let's come. Let the enemy comes to you. Saja Rinpoche bilang, hey fear, kalau Mingyur Rinpoche itu panik ya, jadi fear-nya banyak. Jadi dalam hal ini contohnya adalah ketakutan. Hai ketakutan, datang. Dan pada saat datang, tidak dengan kayak gini loh. Datang dengan harapan semoga kalau kamu datang, kamunya hilang gitu. No, no, no. Please stay. Jadi tidak ada agenda untuk menghilangkan emosi dengan teknik apapun yang kita pakai. Kalau ada ketakutan muncul, kalau ada panik muncul, it's okay. Welcome and please stay. Malah dibilang, be my bodyguard. Nah, ini adalah instruksi meditasinya ya. Please stay. Show me how big and strong you are. Jadi pada saat emosi itu datang, kita welcome, and then tidak perlu ada agenda kita welcome supaya mereka hilang. Itu mah welcome yang palsu. Oke? Yeah, so please come and please stay. Jadi pada saat kita melakukan teknik ini tidak ada agenda untuk membuat emosi itu berubah atau emosi itu redup. Jadi apapun yang muncul emosi itu kita kayak welcome, please stay, and kita perhatikan tekstur emosi itu. Dalam bahasa yang ininya, show me, please show me how big and strong you are. Tunjukin. Gimana sih teksturmu kalau Anda rasa panik? Tunjukin. Apa sih rasanya panik itu? Anda awasi semuanya. Anda perhatikan. Tapi tidak ada agenda untuk membuat emosi itu hilang. Please stay. Be my bodyguard. Show me. Show me how big and strong you are. Show me the dynamic of your emotions gitu ya. Jadi kayak biarin mereka berdinamika and then Anda tunjukin, Anda perhatiin aja gitu. Nah, mari kita lakukan bersama-sama teman-teman. Saya stop share dulu. Oke. Tegakkan tulang belakang Anda. Mata boleh dipejamkan. Taruh kedua tangan di pangkuan. Bernafas seperti biasa. Tidak perlu mencari pengalaman apapun. Biarkan saja tubuh Anda duduk, bernafas, dan batin Anda menyadari apapun yang terjadi. Apapun yang muncul, welcome. Kesadaran tahu apapun yang terjadi, dan kita tidak perlu memblok atau mengusir apapun.
Sekarang, pikirkan satu emosi atau masalah yang sedang Anda hadapi saat ini. Lepaskan agenda untuk mengenyahkan masalah itu. Jika ada rasa sakit di badan, welcome. Please stay. Dan perhatikan saja tekstur dari sensasi sakitnya. Jika ada emosi tertentu yang selama ini menghantui Anda muncul, welcome. Please stay. Izinkan kemarahan untuk stay, atau kepanikan untuk stay, apapun itu. Dan sadari saja tekstur dinamika dari emosi itu. Kadang-kadang saat di-invite, malah emosinya malu-malu kucing. It's okay. Tidak perlu dipaksa muncul juga. Stay dalam kesadaran yang tahu. Jika ada rasa lelah, welcome rasa lelah itu. Please stay. Dan sadari tekstur dari rasa lelah itu seperti apa di badan Anda. Sadari saja. Jika banyak pikiran, imajinasi, welcome, please stay, dan sadari tekstur imajinasi-imajinasi itu.
Meskipun kita bilang please stay, tapi apapun yang muncul itu selalu akan berubah. Jika mereka berubah atau menghilang, biarkan. Atau jika mereka bertambah besar, bertambah dramanya, biarkan juga. Welcome semuanya. Selama Anda sadar, everything is okay. Oke, sekarang lepaskan meditasi Anda. Tidak perlu lagi meditasi, hanya duduk saja. Tidak lagi harus memperhatikan apapun, namun juga tidak lost kemanapun. Mind and body still together. Oke. Nah, sekarang jam. Oke, saya akan masuk ke kesimpulan. So, kalau saya mau ada take home message buat Anda malam ini, cuma ada 2. Pertama, Anda harus ingat tentang ini. Your mind is a long and lonely road. Ya. Kemudian yang kedua, ada 1 mantra, yaitu welcome, please stay, and show me. Ya. Ya, jadi Anda ingat itu. Jadi pada saat ada emosi, yang biasanya kita langsung reaktif, reject gitu ya. Tapi ini welcome, oke. Welcome, please stay. Jadi bukan welcome untuk mengusir. Ada yang begitu tuh. Ya, kalau Anda begitu, Anda masih pakai teknik yang kedua. Anda hire bodyguard kesadaran untuk mengusir. No, di sini kita menggunakan emosi justru sebagai bodyguardnya. Ya, so welcome, please stay, and show me. Artinya pada saat kita welcome, pada saat kita bilang please stay, itu attitude hati yang tidak menolak lagi. Tapi di saat yang sama ada kesadaran yang tahu teksturnya seperti apa. Ya. Nah, apa buahnya dari latihan ini? Kata Saja Rinpoche, if you do this often enough, pada akhirnya, eventually, ketakutan atau emosi apapun yang Anda musuhi itu selama ini, itu malah menjadi bagian dari pengalaman Anda saja yang akan datang pergi. You will become comfortable with it. Jadi, saya juga pernah merasakannya pada saat ada emosi yang saya selama ini nggak suka gitu ya. Tapi karena saya menyadari emosi itu, saya tidak memusuhinya lagi, saya sudah di luar emosi itu, ada rasa joy. Meskipun ada emosi negatif, tapi di sini ada rasa joy. Joy of knowing. Gitu ya. Ya, susah dijelaskan, tapi Anda mungkin akan mengalami nanti. Jadi yang selama ini mengganggu Anda, tidak justru. Dia malah menjadi support clarity dari batin Anda. Ya. Dan bahkan kata Saja Rinpoche, maybe even come to rely on it as an opportunity to appreciate the power of your mind. Jadi ini sebenarnya akan ngomong teknik meditasi lanjutan ya. Jadi dalam kurikulum Tergar itu nantinya Anda akan mendalami berbagai teknik yang menggunakan racun justru, emosi negatif. Karena emosi negatif itu esensinya adalah wisdom ya. Tapi itu saya tidak bahas sekarang, tapi nanti akan ada waktunya, kata Saja Rinpoche, bahwa saat Anda menggunakan emosi sebagai bodyguard, lewat teknik ini malah Anda akan bisa mengetahui kekuatan batin Anda. Gitu ya. Kenapa? Karena Saja Rinpoche menarik nih. Kalau batin Anda itu sangat powerful untuk meng-create, memproduksi masalah besar itu, berarti batin kita kan berarti sangat powerful. Ya nggak? Oke, sekarang saya pelan-pelan ya. Jika emosi Anda itu kuat sekali hingga mengganggu Anda, artinya batin Anda yang meng-create emosi itu memang punya potensi yang luar biasa kuat kan? Gitu. Makanya kenapa Mingyu Rinpoche selalu bilang di Jol 1 ya, emosi negatif itu punya daya dinamik gitu ya. Di satu sisi karena Anda tidak mengenal hakikatnya, itu mengganggu Anda, tapi esensinya sebenarnya adalah kekuatan batin yang luar biasa.
gitu. Nah, makanya Saja Rinpoche juga bilang, when you no longer, jika Anda tidak lagi melawan atau memusuhi powerful emotion seperti ketakutan, Anda malah dapat bebas untuk mengalihkan atau menyalurkan energi dari emosi itu ke arah yang lebih baik. Selama ini kan emosinya jadi sangat destruktif. Tapi karena emosi itu kita sudah bisa berteman, malah energi kekuatannya itu tidak lagi destruktif, malah kita bisa lakukan ke hal yang konstruktif gitu. When you hire your problem as your bodyguard, they show you how powerful your mind is. Ya, their very fierceness makes you aware of how strong you are. Ya, kalau Anda punya emosi yang kuat sekali, artinya kekuatan batin Anda juga kuat sekali. Karena emosi itu di-create oleh batin Anda. Ya, so buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat siapapun Anda yang stres karena panik Anda menyerang bertubi-tubi, atau kemarahan Anda datang lagi, Anda sampai trauma, kenapa sih muncul lagi, ketahuilah bahwa ternyata batin Anda itu sangat powerful. Buktinya apa? Buktinya emosi yang dilahirkan oleh batin Anda sangat kuat. Kalau kita bisa berteman dengan emosi kita dan menyadarinya dengan jernih gitu ya, maka pelan-pelan kita bisa melihat di balik emosi itu ada kekuatan diri kita yang sebenarnya. Ya, ada kebijaksanaan yang tak terbatas, ada welas asih yang tak terbatas. Oke, sampai situ. Kita masih ada 8 menit sebelum kita tutup. Apakah ada pertanyaan atau share experience? Silakan. Ya, ada nih Dok dari Kunto Nugroho. Dok, bagaimana jika emosinya semakin besar dan muncul ketakutan untuk menyadari emosinya? Oke, Kunto, terima kasih, pertanyaan ini bagus banget. Boleh, saya akan, ini dari Mingyu Rinpoche ya. Kalau ada emosi negatif, yang pertama, jadikan itu objek langsung dari meditasi Anda. Atau teknik ini, welcome, please stay, show me. Itu cara yang pertama. Itu adalah the first scenario. Anda melihat emosi, kemudian emosinya berproses, membesar, kemudian ada emosi lagi di balik itu, yaitu emosi takut jika mengamati emosi ini gitu. Itu semua adalah emosi dalam universe kesadaran Anda. Maka perhatikan semuanya sebenarnya. Welcome everything. Anda melihat 3D movie. 3D movie, ada pikiran, ada image, ada sensasi tubuh. Ya, itu adalah the first scenario. Dan kalau Anda stay dalam skenario itu, Anda tidak lepas dari skenario itu, maka emosi ini kayak bubble. Lama-lama dia makin besar, terus meletus. Boom. Habis itu ada kelegaan yang luas. Sama seperti Anda nangis, habis itu boom. Ada kelegaan yang luas dan Anda stay di situ. Sama seperti juga Anda saat lagi marah memuncak, boom. Tiba-tiba ada kejernihan yang luar biasa, Anda stay dalam kejernihan itu. Tapi karena ini masih latihan, maka ada kemungkinan Anda menjadi tidak nyaman dengan teknik yang pertama ini, which is teknik welcome, please stay, show me ini. Maka Anda boleh pakai cara yang kedua, yaitu ganti objeknya. Oke, sekarang mungkin emosi ini masih terlalu kuat buat Anda. Anda masih punya strong attachment dan strong fear, strong aversion to the emotions, maka Anda ganti objek yang netral, dengerin suara, perhatiin nafas, perhatiin sensasi tubuh, ya kayak objek-objek lain, objek-objek panca indera lain yang lebih netral. Ya, atau bisa juga yang ketiga adalah perhatiin emosi di balik emosi, step back. Jadi kalau tadi Kunto udah bagus, Anda lihat ada emosi makin besar, Kunto bisa lihat tuh ada emosi di baliknya, yaitu emosi takut terhadap emosi ini. Nah, perhatiin emosi takutnya aja. Jadi lupakan emosi yang besarnya, perhatiin emosi di balik emosi. Ya, itu adalah cara yang ketiga. Kalau seandainya itu juga nggak berhasil, maka step keempat, oke, pause, stop meditasi dulu, Anda nonton Netflix, makan es krim, jalan-jalan, olahraga. Boleh gitu. So, tapi kemudian Anda latih lagi. So, it's again, Kunto, this is a long and lonely journey. Ya, jadi bersabar dan berproses. Oke? Masih bisa 1-2 pertanyaan lagi ya Dok ya? Satu pertanyaan aja, kayaknya waktunya udah nggak cukup.
dari Dewi. Dok, bagaimana dengan teknik releasing emosi? Apakah itu termasuk kita menyewa bodyguard untuk melawan pencurinya itu? Actually, Banditnya. Actually yes. Ya. Jadi kalau dengan releasing emosi, emosinya bisa kadang-kadang rilis, bisa tidak. Tapi ada satu emosi yang linger di situ, yaitu emosi memusuhi emosi yang tadi. Ada ketidaksukaan terhadap emosi yang tadi. Ya, jadi ada basic emotion, yaitu suka dan tidak suka. Ya, jadi sebenarnya yes, itu menyewa bodyguard. Sometimes work, sometimes doesn't work. So, Minju Rinpoche bilang, the ultimate antidote adalah memakai racun itu sendiri sebagai antidotnya. Ya. Tapi bertahap. Anda boleh pakai releasing emosi boleh. Tapi you need to know bahwa sometimes it works, sometimes it doesn't work. Dan kalau Anda tetap melakukan teknik-teknik itu dengan tujuan menghilangkan emosi, sebenarnya ada satu emosi yang linger, yaitu Anda tidak suka dengan emosi yang itu. Tidak suka itu sendiri adalah emosi. Dan berharap agar emosi itu tidak datang. Itu pun sudah ada emosi. Suka dan tidak suka adalah akar dari emosi-emosi yang lain. Oke? Sudah? Ada lagi? Oke, boleh. Sebentar. Masih ada satu lagi sih dok, yang terakhir ya. Masih. Terakhir. Dari Rocks My Socks. Seperti apa contoh channeling destructive emotion into positive direction? Oke, itu kita akan bahas lain kali. Tapi yang jelas emosi itu punya daya dinamik. Contohnya, kemarahan. Kemarahan itu esensinya adalah mirror-like wisdom. Kebijaksanaan yang benderang, yang jujur apa adanya, yang terang sekali. Nah, cuma ini saya nggak akan bisa jelasin sekarang, karena itu nanti dibahas di pertemuan-pertemuan. Kalau Anda sudah mencapai, Anda sudah, bukan mencapai ya, tapi kalau Anda sudah belajar teknik meditasi Path of Liberation, Anda akan memahami cara channeling itu. Cuma at this moment tidak perlu khawatir dengan cara channeling whatsoever. Saat ini cobalah untuk welcome, please stay, dan show me dulu. Oke, sepertinya seperti itu. Teman-teman, kalau Anda mau support, silakan support. Support Anda akan memungkinkan acara Tergar ini kita lakukan untuk selalu gratis. Ya, kita dedikasikan kepada semua makhluk. Semua yang kita latih hari ini, pembahasan hari ini, semoga menjadi bermanfaat buat semua makhluk, terutama mereka yang sedang mengalami emosi negatif. Semoga dengan kekuatan latihan ini, penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Saya akan ganti sedikit. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua musuh berubah menjadi bodyguard. Semoga hati semua makhluk terbuka, kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua emosi negatif berubah menjadi solusi. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa Selasa depan. Bye-bye. Thank you. Bye-bye semuanya. Saya mau setel musik ya. Setel musik apa nih? Ini gimana? Dangdut boleh? Satu dari student kita, Anthony Jolan. Makasih semua. Makasih dok. Makasih terima. Lukisan wajahmu lalu teringat waktu kita bersama. Oh pilunya hatiku dan senyummu bagaikan. Ya boleh silakan live group. Thank you. Sampai akhir waktu. Bye-bye.
Thank you Mbak Dela, thank you Pak Hema, thank you semuanya.